Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat sekalian. Senang sekali kita bisa meluangkan waktu sejenak di tengah hiruk pikuk dunia yang terasa begitu cepat ini. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Namun seringkali kita maknai secara sempit, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan bukan tentang megahnya kursi jabatan atau luasnya meja kerja. Kepemimpinan berbicara tentang jejak manfaat. Dalam kepemimpinan pendidikan Islam dikenal dengan konsep kepemimpinan profetik, yaitu sebuah model kepemimpinan yang meneladani nilai-nilai kenabian, perilaku, dan prinsip Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan umat manusia, yaitu teladan yang utama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Kepemimpinan profetik adalah sebuah model yang tidak hanya mengejar target duniawi, tapi membawa sebuah misi dari langit menuju bumi, seperti yang diingatkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Mari kita renungkan sejenak. Sudahkah kehadiran kita sebagai pemimpin membawa keteduhan bagi lingkungan? Ataukah justru membawa kecemasan? Dalam kepemimpinan profetik, kita mengenal beberapa pilar. Pilar yang pertama adalah as-siddiq, yaitu berbicara tentang kejujuran hati. Pilar pertama yang menjadi fondasi adalah siddiq. Seringkali kita artikan sebagai jujur. Namun, siddiq sebenarnya adalah keselarasan antara batin dan lahiriah. Di dunia yang penuh kepalsuan ini, integritas adalah kemewahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan yang sangat lembut namun tajam bagi kita dalam sebuah hadis yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sebagai pemimpin, kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Saat kita jujur pada kekurangan diri kita sendiri, saat kita transparan terhadap tim, disitulah kepercayaan mulai tumbuh. Tanpa siddiq, kepemimpinan kita hanyalah sebuah topeng yang melelahkan untuk dipakai setiap saat, setiap hari. Selanjutnya adalah amanah. Kita perlu menyadari bahwa setiap jabatan, sekecil apapun itu, adalah titipan, bukan milik pribadi. Amanah berarti kita memiliki rasa tanggung jawab moral yang melampaui kontrak kerja. Bayangkan jika kita memandang anggota tim kita sebagai amanah dari Sang Pencipta. Kita tidak akan tega mengeksploitasi mereka. Kita akan memastikan mereka bertumbuh
sejahtera, dan merasa dihargai. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang tidurnya tenang karena tidak ada hak orang lain yang ia rampas. Lalu, bagaimana cara kita menyampaikan visi? Ini terdapat pada pilar tablik, yaitu kata yang menyentuh jiwa. Melalui tablik, ini bukan sekedar berbicara di depan podium, tapi kemampuan untuk mentransformasikan ide menjadi sebuah inspirasi. Kadang kita lupa bahwa kata-kata pemimpin bisa menjadi obat, namun bisa juga menjadi sebuah luka. Seorang pemimpin profetik berbicara dengan bahasa kalbu. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia tidak memberikan arahan dengan penuh empati, sehingga orang-orang bergerak bukan karena takut, tapi karena cinta dan kesadaran akan visi bersama. Dalam pilar yang keempat, yaitu fatonah, menjadi bukti bahwa pemimpin yang baik saja tidak cukup. Kita dituntut untuk menjadi pemimpin yang cerdas dan kompeten. Kecerdasan di sini bukan hanya soal IQ, tapi kebijaksanaan dalam mengambil keputusan di masa-masa sulit. Maka, menjadi kewajiban bagi kita untuk terus belajar untuk memperluas wawasan dan mengasah keahlian. Pemimpin yang fatonah tahu kapan harus maju, kapan harus menepi, dan bagaimana merumuskan strategi yang menyelamatkan kapal organisasinya dari badai besar. Kita lihat bagaimana implementasi kepemimpinan profetik pada masa Nabi, yaitu membangun masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW menyatukan kaum muhajirin, kaum ansor, dan non-muslim. Membangun masyarakat harmonis berlandaskan persaudaraan, keadilan, dan toleransi antar kelompok. Pada Piagam Madinah menjadi landasan sosial politik. Piagam Madinah menjadi perjanjian sosial politik, mengatur hubungan antar kelompok, menegaskan keadilan, persatuan, dan kerjasama dalam menciptakan stabilitas sosial politik. Kita dapat lihat pada penegakan hukum dan keadilan. Mengutamakan musyawarah dalam penegakan hukum secara tegas dan adil, tanpa memandang latar belakang. Keadilan adalah prinsip utama kepemimpinan profetik. Implementasi kepemimpinan profetik pasca Nabi, yaitu kita lihat dalam kitab-kitab bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, nilai-nilai kepemimpinan profetik dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin yang memimpin dengan meneladani prinsip-prinsip Nabi. Khulafaur rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, menjaga persatuan umat Islam dengan ketegasan terhadap kelompok pembangkang, memastikan stabilitas dan kesatuan umat. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab, menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, dikenal dengan sosok yang sangat sederhana dan sangat peduli dengan kondisi masyarakat. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah Abu Bakar Umar bin Khattab, yaitu beliau menstandarkan mushaf Al-Quran untuk mencegah perbedaan bacaan yang dapat menimbulkan perpecahan umat Islam. Yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, dikenal dengan kebijaksanaan dan komitmennya pada keadilan.
menyelesaikan berbagai konflik dengan pendekatan yang sangat bijaksana. Baik sahabat sekalian, di akhir perjalanan video ini, mari kita bawa pulang satu renungan agung dari sebuah hadis muttafaqun alaih, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya setiap diri adalah pemimpin dan setiap diri akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Akhir kata, kepemimpinan bukanlah soal seberapa tinggi kita mendaki, tapi seberapa banyak orang-orang kita ajak naik bersama dengan kita. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil dengan semangat profetik yang penuh dengan kebaikan. Terima kasih telah menemani sesi berbagi kali ini. Semoga langkah kita selalu dibimbing dalam lindungannya. Saya, Vivi Puspasari, mohon undur diri. Keberkahan Allah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.